Saudara ingat baik-baik, orang Kristen kalau nyasar itu normal, saya pun bisa nyasar. Tapi kalau udah nyasar terus main sandiwara, ini yang bahaya. Kalau nyasar, balik dong, belajar dari Grab driver. Supir Grab kalau nyasar, dia nggak mau nyasar, dia telepon yang order, ini nggak sesuai titik, dia nggak mau nyasar. Dia nggak mau stay in the wrong position. Nggak mau supir Grab. Nah kita masalahnya udah nyasar, kita nggak mau sesuai titik. Kita main sandiwara, kita tutup semua. Dengan drama-drama, kita tutup semuanya. Pak, saya nyasar udah kejauhan. Minta Tuhan Yesus Sherlock hari ini juga. Kembali ke jalan yang benar. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya mau cerita sedikit sebagai seorang yang mengkoleksi cerita-cerita perang. Jadi di rumah saya itu saya koleksi 2 item saudara, cerita perang dan musik. Saya rasa Aliang tahu banyak kalau soal musik ya, itu teman ngobrol saya. Jadi yang saya mau cerita buat saudara adalah, saya setiap masuk ke toko-toko buku, kalau ada buku yang menceritakan soal peperangan, saya pasti beli. Dan saya nggak hanya beli saja saudara, saya hafal semua cerita-cerita perang. Saya hafal, kecuali yang belum selesai, tentunya saya belum hafal. Oke, Perang Patimura tahun? Saudara masih tahu Patimura? Tahu ya, itu bukan nama jalan saudara, itu nama pahlawan. Dari Maluku perangnya hanya 1 tahun, dan di tahun itu juga beliau meninggal dunia, 1817. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Nah, yang saya mau cerita buat saudara begini. Di Indonesia, peperangan di bangsa Indonesia itu terdiri dari 2 periode. Periode yang pertama adalah sebelum proklamasi. Dan yang kedua adalah sesudah proklamasi. Dan kalau saudara masih ingat, sebelum proklamasi, perang di Indonesia disebut dengan perang merebut kemerdekaan. Dan waktu sesudah proklamasi, nama perangnya berubah, perang mempertahankan kemerdekaan. Lucunya waktu lagi perang merebut kemerdekaan, superstarsnya banyak. Ya, dengan kata lain pahlawannya banyak itu tadi, Patimura, Hasanuddin, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita amati baik-baik, setelah proklamasi, pahlawannya berkurang. Kalau saudara masih ingat Bandung Lautan Api, Perang Ambarawa, kita nggak menemukan ada jenderal di sana, ada pahlawan di sana. Kenapa? Karena rakyat Indonesia mulai punya kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, penjajah nggak punya hak lagi ada di bumi Indonesia. Makanya setelah proklamasi yang sering terjadi adalah rakyat melawan penjajah. Bukan cuma satu pahlawan nyuruh-nyuruh bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, bukan seperti itu. Nah ternyata dalam kekristenan sejarah perangnya Indonesia ini sama persis. Yesus sudah memberikan kemerdekaan buat saudara dan saya. So perangnya orang Kristen hari ini bukan perang merebut ini merebut itu, bukan. Ya, tapi perangnya orang Kristen hari ini adalah perang mempertahankan. Bukan merebut ini merebut itu. So saya mau ajak saudara-saudara semua, mulailah berdoa dari posisi merdeka, bukan dari posisi kalah. Lumayan yang amin 1. Kita selalu seringkali merasa kita kalah. Apalagi di situasi seperti ini, ya di keadaan seperti ini, ada orang yang kita kasih baru meninggalkan kita dan lain sebagainya. Kita pikir kita kalah. Enggak loh. Makanya mulailah berdoa dari posisi merdeka, bukan dari posisi kalah. Berdoalah dari posisi sembuh, bukan dari posisi sakit. Iya Pak, tapi saya baru divonis sama dokter. Iya Pak, tapi orang tua saya baru divonis sama dokter. Saya mengerti sekali.
Tapi tolong ingat baik-baik, ribuan tahun lalu Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. Makanya berdoalah dari posisi sembuh, berdoalah dari posisi menang, bukan dari posisi kalah. Berdoalah dari posisi merdeka, bukan dari posisi lagi dijajah sama sesuatu. Karena sekali lagi, Yesus sudah memberikan saudara dan saya kemerdekaan yang luar biasa. Kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Resetting Hati. Efesus 6 ayat yang ke-11. Itu judul perikopnya perlengkapan rohani. Kalau saudara scroll ke atas ya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat apa saudara? Bukan disuruh merebut kan? Ya, kita disuruh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya bisa bertahan. Oke? Melawan siapa saudara? Tipu muslihat iblis. Saya paling sering mengatakan ini di mana-mana bahwa iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Beda sama kita ada meeting 3-4, makanya kita pulang malam. Pemain musik mesti ngulik 5-6 lagu, makanya lembur di studio. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Wahyu 12 itu menyatakan pekerjaan iblis. Dia selalu mendakwa saudara dan saya siang dan lembur kan? Kerjaannya cuma satu, mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Dia nggak pernah berhenti mengatakan kamu nggak pantas. Ya, kamu mau pelayanan di Betani Pasar Legi Solo, kamu ngaca dong. Kamu rajin baca Alkitab, besok juga jatuh lagi kamu. Ya, kamu rajin ke gereja, kamu minggu lalu ngapain? Sering dengar kalimat-kalimat gitu di telinga saudara? Saya sering dengar loh. Oh saudara nggak pernah ya? Saya sering, ya. Kamu nggak pantas, nyanyi lagu gereja kamu nggak pantas. I know what you did last summer. Itu apa ya? Itu judul film itu ya, itu judul film ya. Saya tahu kamu ngapain aja, kamu percuma, toh kamu nanti jatuh lagi. Iblis selalu seperti itu. Iblis setiap hari menyebar virus yang namanya penipuan. Dia senang lihat orang-orang Kristen hidupnya tertipu. Orang kalau udah tertipu biasanya nggak bisa progres, apalagi bertumbuh, apalagi berubah. Karena hidupnya tertipu. Dan iblis senang banget setiap hari, makanya dibilang kita harus bertahan melawan tipu dayanya iblis. Karena kerjanya iblis cuma menipu. Goalnya dia, saudara dan saya, tertipu hidupnya. Living in the past, hidup di masa lalu. Hidup dengan penuh rasa bersalah. Itu iblis. Tolong ingat baik-baik saudara, tidak ada masa depan di masa lalu. Betul apa betul? Jangan hidup di sana, ganti alamat dong. Jangan hidup di masa lalu. Saudara dan saya sedang berjalan ke masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan mau tertipu lagi sama si iblis. Yuk kita lompat ke ayat yang ke-16, masih Efesus 6. Dalam beberapa keadaan, gitu saudara? Dalam segala keadaan, pergunakanlah apa saudara? Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan beberapa panah api, gitu? Semua panah api dari si jahat. Jadi perlengkapan rohani yang harus kita aktifasi setiap hari, harus kita pergunakan setiap hari. Namanya perisai iman. Karena Alkitab catat buat kita semua, dalam segala keadaan, bukan lagi sedih aja, bukan lagi senang aja, bukan lagi susah aja, dalam segala keadaan, pergunakanlah perlengkapan rohani ini yang namanya perisai iman. Nah, perisai ini yang saya mau bahas buat saudara-saudara, karena banyak tipe perisai iman suka dibahas sama pengajar-pengajar di tubuh Kristus. Nah, kita akan lihat
Ya, saya akan ajak saudara ke perjanjian lama sebentar. Yuk buka sama-sama 1 Raja-Raja 14. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 28 Alkitab catat begini. Tapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala apa saudara? Perisai emas yang dibuat Salomo. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, kesannya perisainya cuma satu. Tapi kalau saudara pelajari dengan detail, ini perisainya ada 300. Dan satu perisai emas yang dibuat Salomo, ya, biaya produksinya kalau pakai rupiah, mahalnya luar biasa. Satu saja. Salomo membuat 300 perisai emas. Lanjut. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai apa saudara? Tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi Israel diserang. Rajanya saat itu namanya Rehabeam. Musuhnya Israel, for your info saudara, kalau berhasil masuk ke bangsa Israel, mereka selalu aimingnya menghancurkan bait Allah. Karena di zaman itu belief sistemnya musuhnya orang-orang Israel ya mengatakan gini, kalau orang Israel mulai masuk di bait Allah dan mulai berdoa, kita selalu kalah. So kalau mereka berhasil masuk di bangsa ini, ya mereka akan masuk ke bait Allah dan mereka akan porak-poranda, dihancurin ini bait Allah. Nah tapi kalau ada barang-barang yang berharga, mereka nggak hancurin, mereka curi. Nah saat itu ada 300 perisai emas. Ya, peninggalannya Salomo buat Rehabeam. Gak dihancurin, dibawa sama Raja Sisak ke Mesir. Belum kalah Rehabeam. Tapi karena Rehabeam tidak mau kehilangan pamor di depan rakyatnya, tidak mau kehilangan citra depan rakyatnya, dia ganti perisai-perisai emas ini pakai perisai apa tadi? Tembaga, bahasa lainnya perunggu. Dia ganti. Karena dia nggak mau kehilangan pamor. Jadi setiap kali dia masuk ke bait Allah, tentara-tentaranya keluarin semua. Ya, perisai-perisai perunggu. Saudara tolong ingat ini baik-baik. Mata manusia yang tidak terlatih akan sulit membedakan mana yang perunggu, mana yang emas. Kalau dijejerin baru kelihatan perbedaannya. Multimedia boleh ditayangin foto yang tadi saya kirim. Apa yang saudara lihat? Emas atau perunggu? Saya dengar jadi emas berarti ya. Karena perunggu nggak ada huruf S-nya. Saya pernah masuk ke rumah teman saya, dia mantan atlet. Beberapa kali dia menyabet emas di SEA Games. Waktu saya masuk di ruang tamunya, saya langsung ngomong gini. Pakai bahasa Jakarta ya. Lo dapat emas nih kapan? Dia bilang, Jess, itu bukan emas. Itu medali perunggu, medali-medali emas, gue simpen di kamar, dikeluarin sama dia. Waktu dikeluarin, baru kelihatan bedanya. Yang di ruang tamu medali perunggu, yang di kamarnya itu medali-medali emas. Baru kelihatan waktu dijejerin. Ya, sekali lagi, mata manusia yang tidak terlatih akan sulit membedakan mana yang emas, mana yang perunggu. Yang saudara baru lihat di layar adalah perunggu, bukan emas. Emas dengan perunggu serupa tapi tak sama. Di Olimpiade emas dan perunggu, emas nomor, perunggu nomor 3. Beda kelas, beda level. Rehabeam karena tidak mau kehilangan citra depan rakyatnya, dia ganti yang asli perisai emas dengan yang palsu, pakai perunggu. Serupa tapi tak sama, dia ingin mengelabui mata rakyatnya. Rehabeam mulai masuk dalam kehidupan yang namanya adalah pura-pura. Dan kepura-puraan sampai hari ini masih banyak terjadi di rumah Tuhan.
Di Betani Solo nggak ada. Lumayan yang amin 4. Orang Kristen kalau disuruh pura-pura, kita paling jago. Orang Kristen kalau disuruh main sandiwara, kita jagoan. Orang Kristen kalau disuruh drama, kita nomor 1. Kita juaranya. Saya punya teman sutradara, dia menyutradarai film yang diperankan anak saya yang nomor 2. Satu kali dia lagi produksi film, dia nggak dapat pemainnya. Dia stres. Dia ketemu sama saya. Jess, ini casting udah berkali-kali, nggak dapet loh pemainnya. Nggak dapet loh pemeran utamanya. Padahal sudah mau deadline. Ya, pusing nih gue gitu. Saya bercanda sama dia, bro, pernah ke gereja nggak? Ke gereja. Emang ada apa? Banyak aktor dan aktris. Kita nggak ada yang sekolah, bro. Kita semua mendarah daging. Turun-temurun. Kita pinter acting. Kita pinter pura-pura. Kita pinter apa yang disebut dengan pencitraan. Kita pinter banget. 2, karena waktu. Saya mau share buat saudara. Orang Kristen kalau kebanyakan pura-pura, yang pertama, mereka akan kehilangan posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. Saudara masih ingat di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat? Di atas kayu salib, kalau saudara lupa saya ingetin saudara-saudara. Di atas kayu salib, Yesus ada dosanya atau nggak ada dosanya? Nggak ada dosanya. Terus posisinya Yesus tepat nggak di hadapan surga? Tepat posisinya. Sementara saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang berdosa. Terus posisi kita nggak ada yang aman. Posisi kita nyasar, posisi kita error, posisi kita segala macam, ya nggak jelas posisi kita. Kita tantrum, kita tersinggungan, kita gampang marah dan lain sebagainya. Itu posisinya manusia. Tiba-tiba di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa. Dibuat menjadi berdosa. Dan posisinya Yesus tiba-tiba nggak aman. Makanya salah satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib adalah, why you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Nggak aman tiba-tiba posisinya. Demi siapa dia melakukan itu? Demi saudara dan saya, posisi kita jadi aman. Kita yang tadinya berdosa, dibuat dosa kita dihapus semuanya. Ini pertukaran hebat sepanjang masa. Sekali untuk selamanya. Dibuat sama Tuhan Yesus. Kita posisinya udah aman. Tapi masih ingat? Tapi demi posisi kita aman depan mata manusia. Masih ingat gak gini-ginian? Demi posisi kita aman depan teman gereja, kita tukar ini pertukaran hebat sama pencitraan. Kita tukar perisai emas sama perunggu. Serupa tapi tak sama. Dan kita jagoan gini-ginian. Saudara ingat baik-baik, orang Kristen kalau nyasar itu normal. Saya pun bisa nyasar. Tapi kalau udah nyasar terus main sandiwara, ini yang bahaya. Kalau nyasar, balik dong, belajar dari Grab driver. Supir Grab, kalau nyasar, dia nggak mau nyasar. Dia telepon yang order, ini nggak sesuai titik, dia nggak mau nyasar. Dia nggak mau stay in the wrong position. Nggak mau supir Grab. Nah kita masalahnya udah nyasar, kita nggak mau sesuai titik. Kita main sandiwara, kita tutup semua. Dengan drama-drama, kita tutup semuanya. Pak, saya nyasar udah kejauhan. Minta Tuhan Yesus Sherlock hari ini juga. Kembali ke jalan yang benar. Saudara mesti tahu, ada fenomena namanya grey divorce.
lagi terjadi di Indonesia, bukan di luar Indonesia, di Indonesia. Pernah dengar Grey Divorce? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya, hah? No, I'm kidding. Grey Divorce adalah perceraian legal. Orang-orang di atas 55 tahun. Rambutnya udah grey, rambutnya udah putih. Anak-anak udah menikah, anak-anak udah kuliah di luar kota, anak-anak udah ngekos dekat kantor. Balik berdua suami dan istri. Dan waktu mereka balik berdua, ya mereka mulai lihat-lihatan di kamar. Ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa ini? Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Saya ketemu sama orang-orangnya. Di Solo yang gak ada. Saya ketemu di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Makassar. Saya ketemu. Yang terakhir saya ketemu, Om udah 70 tahun. Divorce. Bercerai sama istrinya. Dia cerita sama saya, Jess, Om baru punya pacar. Oh ya? Umur berapa Om pacarnya? Enggak. Om bukan gula aren dedi. Kita Indonesia dikit lah ya. Pacar Om umur 69, baru cerai juga. Oh iya? Saya tanya sama Om ini, pacarannya ngapain Om? Dia tersipu-sipu sama saya. Bedalah Jess sama anak muda. Enggak Om, serius saya pengen tahu pacarannya ngapain? Dia jawab satu kata yang membuat saya gak bisa tidur. Berminggu-minggu. Dia jawab gini, kita ngobrol. Berminggu-minggu gak bisa tidur, saya dapetin pelajaran. Ngobrol adalah esensi sebuah hubungan. Partner bisnis bisa deket karena ngobrol. Ngobrol menghancurkan asumsi. Manusia sama anjing bisa deket karena ngobrol, padahal bahasanya beda. Ini ABCD, itu guguk. Cuman karena tiap hari, kamu udah makan belum? Bisa deket manusia sama anjing. Bisa deket. Nah, yang masih single, ya agenda pacaran tuh ngobrol, bukan check-in. Nah, susah nih amennya nih. Hah? Ngobrol, Pak apa sih yang diobrolin? Ngobrol itu anak-anak sekarang bilangnya deep talk, betul kan? Deep talk. Ngobrol itu bukan tukeran info, bukan. Ya, tadi di gereja ada Pak Jesse, itu tukeran info. Hah? Tadi saya ngopi di situ, tadi saya makan di situ, tadi saya nonton ini, tadi saya olahraga itu cuma tukeran info. Tapi ngobrol yang dalam, deep, adalah tukar pikiran dan tukar perasaan. Orang yang ngobrolnya deep dalam, kedekatan mereka asli, bukan palsu. Kenapa banyak orang sampai mengalami grey divorce? Karena yang mereka bangun kedekatan yang palsu, bukan yang asli, pura-pura. Ya demi anak-anak lah kita bertahan. Pernah dengar? Atau pernah ngomong gitu? Tiap tahun ada postingan happy anniversary sayang, ternyata demi netizen doang, demi pencitraan doang ternyata. Ternyata udah gak deket dua orang ini. Ini lagi terjadi. Makanya ngobrol, sekali lagi tukar pikiran, tukar perasaan. Masalah klasik suami istri, suami ngomong gini, kamu mikir gak? Istrinya dengan polos jawab, enggak. Karena kalau gak dikasih tahu, istrinya gak mungkin tahu. Istrinya juga sebaliknya, kamu ngerasain gak apa yang saya rasain? Ya enggak, kalau nggak dikasih tahu kita nggak mungkin tahu. Karena pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Belajar mengutarakan, kalau nggak bisa ke selatan. Apa sih itu? Ya kan? Belajar memvalidasi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Belajar, ngobrol namanya. Saya percaya semua saudara tahu prinsip Bluetooth. Bluetooth kita pasang di mobil. Kalau kebanyakan device,
ya, dia akan pengumuman, hapus device yang nggak dipakai, dihapus supaya apa? Kita bisa pairing. Yang dicari mah Bluetooth tuh pairing. Nah pairing ini ngobrol. Sayangnya banyak orang Kristen, waktu mereka masuk di sebuah hubungan, yang dicari sama mereka device. Kaya, miskin, ganteng, cantik, ini device. Device bisa berubah. Bluetooth gak pernah nanya, merek handphone kamu apa? Bluetooth gak pernah nanya. Karena yang dicari sama dia pairing. Cari dong. Makanya gini, orang Kristen yang dekat sama penciptanya adalah orang Kristen yang ngobrol sama Tuhannya. Dekatnya asli. Orang Kristen yang dekat sama Tuhan gak bisa ditandakan rajin kebaktian, rajin pelayanan, gak bisa di framing kayak gitu. Cuman kita sendiri yang tahu. Kita punya waktu ngobrol gak sama pencipta kita? Atau kita cuman bawa proposal sama dia, Tuhan nih ada ini, ada meeting ini, ada tender ini. Tuhan mau jawab kita amin, terlalu sibuk kita. Jangan sampai kedekatan kita sama orang-orang yang kita cintai adalah kedekatan yang palsu. Kita baru menyaksikan ada sepasang suami istri yang gak bisa ditinggal. Karena mereka dekatnya asli. Om Freddy dan Tante Meli. Asli. Gak dibuat-buat dekatnya. Mau satu udah gimana keadaannya tetap gandengan tangan berdua. Keren banget. Mau satu gak bisa traveling, satunya nemenin. Pairing. Bluetooth-nya jalan terus ini dua. 1 tahun 4 bulan. Gak bisa dia sendirian. Gak dapat pairing sama siapapun. Saya percaya mereka sudah reuni, berbahagia bersama-sama. Dan mereka lagi senyum melihat saudara dan saya. Jangan sampai palsu yang kita buat. Yang kedua, orang Kristen kalau udah kebiasaan pura-pura, mereka akan terputus dengan jati diri mereka. Ini ngeri. Tragedi terbesar manusia adalah waktu dia nggak ngerti jati dirinya dia. Saya kasih contoh. Saya ketemu sama saudara ngelihat saya pendeta. Betul. Tapi nanti hari Senin saya sampai di rumah di Jakarta. Di rumah saya bukan pendeta. Di rumah saya suami dan ayah yang normal. Saya bukan pendeta di rumah. Saya ngomong di rumah pakai bahasa Indonesia, nggak pernah pakai bahasa roh. Anak saya datang gitu, shikatarala badar. Saya nggak pernah gitu di rumah. Istri saya datang gitu, halo sayang, baca dulu Matius 1-5. Saya nggak pernah gitu-gitu sama istri saya. Saya normal, suami dan ayah yang normal di rumah. Saya bukan pendeta di rumah. Saya punya teman baik. Dia pernah mengupload cuplikan khotbahnya. Dia cerita tentang seorang anak, true story yang dia cerita. Seorang anak gembala gereja yang rajin ikut papanya ke gereja. Ya, ini anak gak pernah absen, ikut papanya ke gereja. Sampai jemaatnya itu tanya sama anak ini, nak, kamu kok rajin banget ikut sama papa, gak pernah absen lagi. Apa sih kuncinya? Anak ini jawab dengan polosnya, iya soalnya papa di rumah sama di gereja beda. Di rumah aku dimarah-marahin terus, di gereja dia baik sama semua orang, termasuk sama aku. So aku senang ikut papa ke gereja, karena aku gak dimarahin. Seringkali demi pencitraan, kita akhirnya terputus sama jati diri dan orang-orang yang kita cintai loh. Kita terputus demi sebuah pencitraan. Demi pakai perisai perunggu, kita kehilangan keaslian. Kita terputus sama jati diri kita. Ini mengerikan. Banyak musisi-musisi, bukan Aliang tentunya, yang bunuh diri saat tidak tur. Mereka bunuh diri. Kenapa? Karena waktu mereka lagi manggung, penonton histeris lihat mereka. Tapi waktu mereka pulang ke rumah, istri sama anak mereka
Nggak histeris lihat ini musisi datang kan. Istri sambut dengan tagihan-tagihan kan. Anak-anak menyambut dengan real life. Dad, besok jemput ya di sekolah, anterin ya ke sekolah. Banyak musisi tiba-tiba nggak tahan sama ginian. Karena butuh asupan dopamin. Ya, lihat penonton atau dengar penonton histeris lihat mereka. Di rumah nggak ada. Makanya banyak musisi saat tidak tur, mereka bunuh diri. John Bonham-nya Led Zeppelin, Keith Moon-nya The Who, Steve Clark-nya Def Leppard. Saudara kayaknya nggak tahu gini-ginian ya. Saudara elevation worship banget kayaknya mukanya. Mereka-mereka itu masih muda, tenar, ganteng, kaya raya, bunuh diri. Terputus sama jati dirinya. Saya, puji Tuhan punya 2 anak. 2 anak saya, dua-duanya ranking 2, saya udah sering cerita. 1 dari atas, 1 dari bawah. Waktu anak saya yang pertama lahir, ternyata waktu dia masuk sekolah, otak kirinya luar biasa banget. Dan dia kalau dites, IQ-nya tinggi banget. Ya. Nah, waktu anak saya yang nomor 2 lahir, saya ingin mencoba membuat anak saya yang nomor 2 sama dengan kakaknya. Saya ingin mengganti custom-nya surga pakai custom-nya saya. Saya ingin mengganti cetakan surga buat anak saya yang nomor 2 pakai maunya saya. Saya mau coba menyamakan dia sama kakaknya. Saya salah besar. Ternyata anak saya yang nomor 2, otak kanannya yang kuat. Dan dia kalau dites IQ-nya yang tinggi, bukan IQ-nya yang tinggi. Makanya dari bawah rankingnya. IQ-nya yang tinggi, dia sangat people orientation. Saudara kalau kenal sama dia, saya yakin saudara akan diurus makan minum antar jemput sama dia. Itu dia banget. Saya itu ditegurnya waktu saya itu lagi nggak di Indonesia. Kita konflik bertahun-tahun, saya sama anak saya yang nomor 2. Saya akhirnya ditegur, waktu saya lagi nggak di Indonesia, udah ngambil keputusan saya nggak akan beliin dia oleh-oleh. Udah kesel banget soalnya. Tuhan tegur lewat pertanyaan, Tuhan tegurnya, Jess, menurut kamu orang tuanya Adam dan Hawa itu siapa? Tuhan kalau tanya tuh ngeri-ngeri loh saudara. Saya bilang, saya nggak tahu Tuhan. Yang saya tahu Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena nggak punya mertua. Dan ipar, panas langsung. Keesokan harinya, saya disayang loh sama mertua saya. Suka dimasakin sama dia. Keesokan harinya saya baru dijawab, Jess, orang tuanya Adam dan Hawa tuh aku. Mereka jatuh? Yes. Dan semua ciptaanku termasuk kamu, semuanya jatuh dalam dosa. Tapi bedanya kamu sama malaikat, malaikat jatuh, saya usir dari surga. Kamu jatuh, saya tebus dari atas kayu salib. So sayangi anakmu. Saya bertobat setobat-tobatnya. Sampai Indonesia, anak saya yang nomor 2 paling banyak dapat oleh-oleh. Langsung damai? Enggak, dia bilang thank you aja enggak. Tapi bapaknya udah dirubah duluan sama Tuhan. Bapaknya udah tobat duluan. Kita hari ini cari-carian, kita bisa olahraga bareng, ya bisa ngopi bareng, bisa dia kalau tertarik sama lawan jenis, saya dikasih tahu sama dia, dikasih lihat fotonya, ya, dia pemain film saudara, dia berapa bulan lalu dia nanya, Dad, ini ada tawaran, ya, gede banget uangnya, tapi film horor, gimana Dad? Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat untuk menjawab. Keluar loh. Ya, saya percaya itu dari Tuhan. Saya cuma bilang gini, kamu cek ceritanya. Kalau cerita itu film, ujung-ujungnya Tuhan ngalahin setan, ambil itu tawaran. Seringkali kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Saya akan bahas ini di kebaktian hari Minggu. Saudara, jangan sampai ya kita terputus karena demi pencitraan kita terputus dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan jati diri kita. Nah, perisai iman
yang harus saudara dan saya gunakan. Yuk, 2 Korintus 5 ayat 21. Saya jam 9 baru selesai. Yang yes cuma 4, jadi 15 menit lagi selesai. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini yang harus jadi perisai kita ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita apa saudara? Dibenarkan oleh Allah. Jadi orang Kristen kalau nyasar jangan main sandiwara. Ya, mulai klaim ayat ini, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Mulai jujur sama Tuhan. Jangan janji-janji. Orang yang janji selalu kepleset. Karena orang yang janji, saudara saya dulu waktu masih anak muda sering ikut retreat gereja. Di retreat anak muda saya selalu paling pintar janji. Janji gak mau ngerokok lagi, dibuang rokoknya. Janji gak mau judi lagi, kartu-kartu zaman dulu tuh dibuang semua, diapi unggun. Ya, masih ingat retreat kayak begitu? Ya. Turun gunung, kuat banget kayaknya, rokok enggak. Judi enggak, kartu, apaan tuh kartu-kartuan, Tapi bertahannya ternyata cuman 2-3 minggu. Ngerokok lagi habis itu. Judi lagi, karena apa? Janji selalu pakai kekuatan sendiri. Makanya orang yang janji selalu kepleset lagi. Makanya saya mau ajak saudara, jujur sama Tuhan. Kalau kepleset, klaim ayat ini. Tuhan, saya percaya, saya sudah dimerdekakan. Ingat tadi berdoa dari posisi merdeka? Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah dibenarkan posisinya sama Tuhan. Jangan sampai waktu kita kepleset, iblis paling pintar, langsung dipanah-panah. Ingat tadi Efesus? Kita langsung ditipu sama iblis. Tuh kan, ngapain makannya ke gereja? Udah begini aja, iblis. Kita perlu jujur sama Tuhan. Dan jujur sama support system kita. Jujur sama sahabat-sahabat. Gereja harus menjadi safety net. Selama 15 tahun, 17 tahun saya kenal sama Om Freddy sama Tante Meli. Mereka mempraktekkan ini. Safety net. Ruang gagal. Ruang aman. Buat siapa? Orang-orang yang kepleset. Orang-orang yang gagal. Ke Betani Solo kayaknya aman. Nggak ada penghakiman, nggak dilihatin dari atas ke bawah, nggak. Siapa yang membuat atmosfer seperti itu? Om sama Tante. Mereka membuat tempat ini jadi safety net. Orang jatuh, ada tempat yang aman ternyata. Untuk orang-orang yang jatuh. Karena percayalah saudara, saya lihat banyak gereja, nggak ada safety netnya. Atmosfernya penghakiman. Dan lain sebagainya. Pinter ngomongin orang, merasa diri paling benar, dan lain sebagainya. Orang yang sadar dirinya gagal, biasanya akan respect sama orang yang jatuh. Ingat ini baik-baik. Orang yang sadar dirinya pernah kepleset dan ditolong sama Tuhan, dia akan menghargai orang yang gagal. Dia akan bangun ruang gagal, dia akan bangun safety net. Itu yang dibuat sama Om Freddy sama Tante Meli. Saya salah satu orang yang gagal dan masuk di safety netnya Om Freddy sama Tante Meli. Yang mereka lihat adalah kekuatan dari seseorang, bukan kekurangan dari seseorang. Saya rasa ini warisan yang harus kita teruskan. Setuju saudara? Ya, anak-anak saudara enggak terus mereka berprestasi kan, bisa aja mereka gagal. Nah, praktekkan ini. Jadilah safety net. Ya, orang bisa terbuka di ruang gagal tanpa merasa takut dengan apapun. Ini harus ada di gereja. Ya, saya udah ngomong dari 6-7 tahun lalu, gereja tuh bengkel, bukan showroom, ya. Showroom tuh ditempel-tempel semua mobilnya. Tapi bengkel itu beda. Gereja tuh bengkel, ruang gagal tuh bengkel, safety net. Terbuka sama sahabat. Pak, sahabat kayak gimana? Sahabat adalah orang-orang yang pengen lihat saudara sembuh dan dekat sama Tuhan Yesus. Terbuka sama mereka. Jujur sama Tuhan
dan jujur sama sahabat-sahabat saudara. Posisi kita akan aman kan? Betul gak sih? Daripada main sandiwara, capek loh main sandiwara. Anak saya kan bintang film. Dia kalau habis syuting 6 minggu, dia kecapean. Karena apa? Harus jadi orang lain. Harus meranin orang lain. Kecapean dia. Apalagi bertahun-tahun kita harus jadi orang lain. Capek. Gak merdeka hidupnya. Setuju saudara? Ayat terakhir, benar terakhir. Yoel 2 ayat yang ke-13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah apa saudara? Hatimu dan jangan, stop dulu sampai di situ. Ya, Alkitab bahasa Inggris banyak yang terjemahannya saya lebih suka rend your heart atau reset your heart, not your garments. Yang mesti diedit itu hati kita, bukan penampilan. Saudara jangan salah tangkap, kita mau tampil bagus nggak apa-apa. Tapi kalau kita modelnya kayak showroom, mau tembel sini tembel sana, itu yang bahaya. Ya, karena yang perlu diedit, yang perlu mulai dari nol, yang perlu di-resetting adalah hati. Bukan garment, bukan penampilan, bukan pakaian kita. Saya ini cerita nggak ada di Google karena ini cerita old school banget. Saudara tahu Bioskop 21 kan ya? Bioskop 21 waktu baru didirikan, setiap minggu ownernya tiap rapat mingguan, tiap hari Senin, ownernya cuma nanya toilet kita udah bersih belum? Dia nggak nanya penjualan tiket, dia nggak nanya film apa yang lagi diputer, yang ditanya sama dia adalah toilet kita udah bersih belum? Akhirnya satu kali anaknya kebetulan kenal sama saya, anaknya nanya sama papanya, "Pah, kok papa tiap minggu, tiap Senin nanyain toilet sih, nggak nanyain penjualan tiket? Apa sih tujuannya, apa sih maksudnya?" Papanya dengan santainya dia jawab gini, "Iya, karena toilet itu ruangan yang tidak kelihatan. Dan ruangan kalau tidak kelihatan, kalau ruangan itu bersih, ruangan yang lain akan mengikuti." Sampai hari ini saya nggak pernah lihat 21 kotor sampai hari ini. Apalagi toiletnya, selalu ada petugas yang jaga di situ, siap membersihkan. Kakak saya yang nomor 1 di atasnya Billy, saudara tahu Billy kan ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Di atas Billy saya ada kakak paling tua, dia tinggalnya di Belanda. Kalau datang ke Indonesia, saya ajak nonton di 21, dia geleng-geleng kepala saudara. Dia bilang ini bioskop atau hotel bintang 5, kok bersih banget, kok wangi banget. Kenapa? Karena bioskop di Belanda kotor dan bau. Jelek banget bioskop-bioskop di Belanda. Ya, sama ruangan yang namanya hati nggak kelihatan. Tapi kalau ini bersih, terpancar di muka saudara. Boleh saudara make up boleh. Tapi kalau hatinya bersih, biasanya mukanya tuh glowing. Hati yang gembira adalah obat yang manjur loh. Bukan obat aja, manjur obatnya. Karena kita selalu mau reset ini hati kita. Mau diedit, koyakkanlah hatimu. Makanya saudara, saya udah katakan ini sering banget, jangan tertipu sama penampilan. Saya udah ketemu orang rambutnya cepak, tapi hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya, saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. So jangan suka ributin penampilan. Yuk kita selesaikan ayat ini. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Lihat ini bukti ya, Tuhan adalah tempat paling aman untuk kita berbalik kalau kita nyasar. Jangan main sandiwara lagi, jangan pura-pura. Ya, berbalik sama Tuhan, jujur sama Tuhan, jujur sama sahabat-sahabat saudara. Saya percaya posisi kita akan terus aman dan kita akan terus dipulihkan sama Tuhan. Karena saya percaya dalam keterbukaan selalu ada pemulihan yang luar biasa. Ya, dalam ketertutupan iblis selalu kerja di sana. Ya, membuat kita jadi good actor dan good actress. Saya percaya kalau kita pulih, hati kita bersih,
Ya, tidak ada kepura-puraan. Saya percaya berkat Allah juga akan maknyos datang ke kehidupan saudara. Ya, nggak ada halangan. Seringkali kita yang menghalangi berkat Tuhan dengan pakai topeng ini, pakai topeng itu dan lain sebagainya. Oke, Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Malam hari ini, sharing ini saya dedikasi ke Tante Meli dan Om Freddy. Saya percaya mereka lagi melihat saudara dan saya dengan senyum mereka yang khas. Tuhan berkati saudara-saudara semua.